Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Islam Rahmatan Lil Alamin, kelas C. Di sini kami akan memaparkan bagaimana perwujudan hasil integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni. Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah panggilan bagi umat muslim untuk menghidupkan nilai-nilai kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Beberapa contoh perwujudan hasil integrasi nilai keislaman dalam berbagai bidang ilmu bisa berupa pemikiran, produk, maupun unjuk kerja. Untuk pemikiran sendiri bisa seperti penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang melibatkan prinsip-prinsip seperti pembagian kekayaan yang adil. Untuk produk seperti pengembangan aplikasi dan teknologi berbasis keislaman seperti Al-Quran digital maupun aplikasi jadwal sholat. Untuk unjuk kerja sendiri seperti penerapan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan perusahaan yang mengedepankan keadilan dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam berbagai bidang ilmu, contoh perwujudan hasil integrasi nilai keislaman dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek pertama yaitu aspek pemikiran, contohnya penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang melibatkan prinsip-prinsip seperti pembagian kekayaan yang adil, larangan riba, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah. Contoh yang kedua adalah pengembangan konsep pendidikan Islam yang holistik yang mencakup aspek-aspek akademik, moral, etika, dan spiritualitas, serta mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Aspek yang kedua adalah aspek produk. Contohnya, pengembangan aplikasi dan teknologi berbasis keislaman, seperti aplikasi jadwal sholat, aplikasi Al-Quran dengan fitur terjemahan, atau aplikasi yang memfasilitasi pemahaman dan pelaksanaan ibadah Islam. Contoh kedua, produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti produk perbankan yang menghindari riba dan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aspek ketiga yaitu aspek unjuk kerja. Contohnya, yang pertama adalah penerapan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan perusahaan, seperti mengedepankan keadilan dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan, mematuhi prinsip-prinsip etika dalam bisnis, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang luas. Contoh kedua adalah integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik kedokteran, seperti memperlihatkan etika medis Islam dalam memberikan perawatan kesehatan kepada pasien, mempertimbangkan aspek spiritual dalam proses penyembuhan, dan mempraktikkan akhlak yang baik dalam hubungan. Statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, serta mempresentasikan data. Salah satu manfaat bidang ilmu statistika bagi masyarakat adalah mampu menginterpretasikan data secara tepat serta menarik kesimpulan yang logis sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Dalam bidang ilmu statistika, agama menjadi pondasi yang paling utama, di mana kebenaran pengambilan data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak manipulatif. Melakukan manipulasi data merupakan perilaku atau tingkat kebohongan yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat. Sementara di dalam agama Islam, sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kebohongan, apalagi sampai merugikan orang lain. Terdapat beberapa contoh penerapan integritas keislaman dalam kehidupan bermasyarakat pada ilmu statistika. Di antaranya, yang pertama, transparansi dan kejujuran dalam analisis. Yang kedua, penerapan prinsip keadilan dalam interpretasi hasil yang didapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan statistika untuk kesejahteraan masyarakat. Integrasi Islam pada bidang ilmu statistika melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam memahami dan menerapkan statistika dalam konteks sosial. Berikut merupakan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan Islam pada bidang ilmu statistika. Yang pertama ada pendekatan metodologis. Pendekatan ini digunakan untuk mempertimbangkan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya dalam proses pengumpulan data, pendekatan tersebut harus memperhatikan keadilan dan kejujuran dalam memilih sampel yang mewakili populasi, menghindari manipulasi data, dan memastikan penggunaan metode yang tepat dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu perspektif etika. Dalam ilmu statistika, hal ini mencakup menghormati privasi dan kerahasiaan individu, menjaga integritas data, serta menggunakan hasil analisis secara jujur dan bertanggung jawab.
Etika juga melibatkan penghindaran diskriminasi dalam pengumpulan dan interpretasi data, serta memastikan penggunaan statistika untuk keadilan sosial. Selain itu, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan Islam dan sains sosial dalam ilmu statistika. Antara lain, yang pertama adalah menerapkan nilai-nilai Islam dalam interpretasi data. Yang kedua, menerapkan statistika untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga adalah menggabungkan pengetahuan dan pemahaman statistika dengan pengetahuan Islam dan disiplin sains sosial lainnya seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, atau ilmu politik. Seiring dengan berkembangnya zaman, Islam sudah dapat terintegrasi dalam bidang ekonomi, sehingga mempermudah umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu sosial sekaligus ilmu agama yang tentu saja tidak bebas dari norma dan nilai-nilai moral, karena nilai moral merupakan aspek normatif yang integral dan harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam teknik pengambilan keputusan yang berlandaskan syariah, sehingga dapat menghasilkan konsep yang berdaya saing dan universal, serta menjunjung tinggi asas kemaslahatan dan kemaslahatan sebagai rahmat alam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia norma, dan Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan syariah agar mencapai kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, penerapan nilai keislaman. Nilai akidah dibagi menjadi 3, yaitu nilai akidah, nilai keimanan, nilai syariah berdasarkan Al-Quran, dan nilai akhlak. Adapun artinya sebagai berikut. Nilai akidah adalah kumpulan kepercayaan yang menjadi keyakinan kuat seseorang di dalam hatinya dan beranggapan dengan keyakinan itu ia beragama dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nilai syariah adalah jalan hidup muslim yang memuat ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah di dalam aspek kehidupan manusia. Dan yang terakhir, ada nilai akhlak. Nilai akhlak adalah sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan tercermin dari perilakunya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi umat manusia, penting bagi kita untuk mencari pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam mengolah kegiatan ekonomi. Islam sebagai agama universal yang mencakup semua aspek kehidupan manusia juga memberikan panduan yang jelas mengenai tata kelola ekonomi yang adil dan berkeadilan. Dalam mengeksplorasi integrasi nilai keislaman dalam ilmu ekonomi Islam, kita akan menemukan bahwa konsep-konsep seperti keadilan, keberkahan, tanggung jawab sosial, etika bisnis, dan saling berbagi itu akan menjadi aspek kunci yang sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya ada integrasi nilai keislaman dalam ilmu ekonomi Islam. Berikut ada beberapa contoh integrasi nilai keislaman dalam bidang ekonomi Islam. Yang pertama ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro dibagi menjadi 2. Yang pertama ada etika bisnis. Dalam ekonomi Islam, etika bisnis yang mencakup kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan menjadi sangat penting. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam tindakan individu maupun perusahaan. Kemudian yang kedua ada kepemilikan. Prinsip kepemilikan dalam Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang halal dan transparan, serta melarang riba dan penipuan. Kemudian yang kedua ada ekonomi makro. Ekonomi makro dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat dan infak. Prinsip zakat dan infak adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Pemerintah dalam ekonomi Islam diharapkan menerapkan kebijakan yang memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi. Dan yang kedua, pengelolaan keuangan publik. Prinsip keadilan dan transparansi harus ditegakkan dalam pengelolaan keuangan publik dalam ekonomi Islam. Dana publik harus digunakan dengan cara yang menguntungkan seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada perbankan dan keuangan Islam. Perbankan dan keuangan Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama ada larangan riba. Dalam perbankan dan keuangan Islam, riba atau bunga dianggap tidak etis.
Sebagai gantinya, instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dibagi menjadi 3, yaitu ada mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Yang kedua ada investasi. Investasi dalam ekonomi Islam harus mempertimbangkan etika dan moralitas. Investasi yang melibatkan industri haram seperti minuman keras ataupun perjudian atau itu harus sangat dihindari. Integrasi Islam dalam bidang ekonomi melibatkan penerapan prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Beberapa nilai integrasi yang sangat relevan dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, contohnya adalah prinsip larangan riba. Ekonomi Islam melarang praktik riba dan atau bunga yang dianggap tidak adil. Nah, karena riba ini tidak adil, dilarang, maka sebagai gantinya itu di dalam ekonomi Islam ada yang disebut dengan musyarakah, mudharabah, dan murabahah yang dibuat untuk menciptakan keadilan dalam transaksi. Lalu yang kedua yaitu etika dan keadilan. Integrasi ekonomi Islam ini menekankan pentingnya etika yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu keadilan dalam transaksi bisnis. Dalam beretika, kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghindari penipuan. Lalu yang selanjutnya, ada pembagian kekayaan yang adil di masyarakat, contoh seperti zakat dan infak, sebagai peran penting dalam redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Lalu yang keempat, yaitu larangan transaksi haram dalam agama seperti perjudian atau meminum atau memperjualbelikan minuman-minuman keras, dan industri-industri yang menerapkan prinsip yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial, seperti konsep wakaf, sedekah, yang mana dapat mengajarkan kita pentingnya berkontribusi untuk kesejahteraan umum dan pembangunan masyarakat. Prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan, yang saya sebutkan itu sebagian diharapkan mampu membentuk dasar bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kerangka kerja ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam konteks integrasi Islam. Integrasi nilai keislaman dalam ilmu informatika berarti menggabungkan nilai-nilai agama Islam dengan penggunaan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga etika dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan keamanan dan privasi pengguna, mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam pengembangan kecerdasan buatan, dan menggunakan pengetahuan informasi untuk membantu masyarakat dengan cara yang sesuai dengan Islam. Tujuannya adalah menciptakan penggunaan teknologi yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Yang pertama dalam integrasi nilai keislaman dalam bidang informatika, yakni mengenai etika dan tanggung jawab, di mana penting untuk kita menjaga integritas dan etika dalam menggunakan teknologi informatika. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi dengan cara bertanggung jawab, menghormati privasi orang lain, dan menghindari penyebaran informasi yang salah atau merugikan. Yang kedua ada pengembangan aplikasi berbasis syariah. Dalam pengembangan perangkat lunak atau aplikasi, ada nilai-nilai yang keislaman yang dapat kita implementasikan dalam pengembangan aplikasi. Misalnya, menghindari konten-konten yang melanggar ajaran agama, memastikan keadilan dalam algoritma yang digunakan, atau mungkin mengembangkan aplikasi yang memberikan manfaat umat muslim dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. Memastikan keamanan data dan pengguna merupakan prinsip penting dalam Islam. Dalam bidang informatika, hal ini dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat, yang memberikan manfaat dan melindungi data pribadi pengguna, serta mewujudkan menghindari penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan orang lain. Ada yang terakhir yaitu kesadaran sosial, di mana para profesional informatika atau pengembang aplikasi maupun sistem dapat menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka dalam membantu masyarakat dengan cara membuat atau mengembangkan aplikasi sistem yang berlandaskan nilai Islam, mengembangkan platform-platform yang seperti memfasilitasi infak,
ada zakat atau donasi atau hal-hal yang dapat membantu umat muslim dalam melaksanakan ibadah, menyediakan konten-konten pendidikan yang bermanfaat dalam hal agama dan teknologi. Integrasi nilai keislaman dalam ilmu informatika adalah suatu pendekatan penting yang mencakup berbagai aspek pengembangan teknologi informasi. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai keislaman, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa teknologi dan sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, serta dapat memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat muslim. Berikut ini adalah beberapa cara mengintegrasikan nilai keislaman dalam bidang ilmu informatika. 1. Pengembangan aplikasi dan sistem informasi Islami bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas keagamaan umat Islam seperti aplikasi pengelolaan kegiatan ibadah harian. 2. Etika dan tanggung jawab digital. Etika yang diterapkan seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Melibatkan penghormatan terhadap hak privasi individu. 3. E-commerce dan bisnis online Islami. Menggunakan prinsip-prinsip bisnis yang adil dan etis, seperti menjual produk yang halal dan menghindari riba. 4. Inovasi dan teknologi berkelanjutan, meliputi pengembangan solusi teknologi yang ramah lingkungan, serta penggunaan energi yang efisien. Kesimpulan dari pemaparan materi integrasi Islam dalam beberapa bidang ilmu. Penting bagi kita untuk memahami bahwa integritas adalah salah satu nilai fundamental dalam agama Islam. Integritas menuntut kesungguhan, kejujuran, dan konsistensi dalam perilaku dan tindakan kita sebagai umat muslim. Dalam bidang ilmu pengetahuan, integritas Islam mengajarkan kita untuk menjaga kejujuran dan kebenaran dalam riset, eksperimen, dan publikasi. Sebagai ilmuwan muslim, kita diwajibkan untuk menghormati metode ilmiah yang objektif, serta menjauhi praktek-praktek yang melanggar prinsip-prinsip etika dalam penelitian, seperti plagiat, pemalsuan data, atau penyelewengan hasil penelitian untuk kepentingan pribadi. Demikian pemaparan materi terkait dengan integritas Islam dalam beberapa bidang ilmu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi yang menyampaikan maupun bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.